Juvenile Talks Podcast. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast Juvenile Talks Podcast. Nah, sebelum lebih lanjut, kenalin dulu, nama aku Almi dan aku bersama rekan aku. Nama aku Rozak. Nah, kita dari mahasiswa Universitas Budi Luhur, jurusan Kriminologi angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Podcast kita kali ini bakal membahas fenomena-fenomena yang sering terjadi di lingkungan kita, terutama khususnya pada kejahatan anak atau kejahatan remaja. Nah, tentunya juga itu bisa kita dapatkan pesan-pesan ataupun kayak saran-saran buat kehidupan teman-teman semua. Pada episode pertama kita kali ini, tentunya kita nggak hanya berdua aja, tapi kita kedatangan tamu yang bakal ngobrol-ngobrol bareng kita dan membahas seputar kehidupan di dunia narkoba. Nah, di sini kita ini udah bersama Jimmy. Jimmy nama alias. Dia ini ex pengguna narkoba saat masih SMA. Jimmy, gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih. Gimana Jimmy ini bisa ikut makai dan gimana sih situasi pada saat itu gitu. Jadi gimana nih Jimmy, gimana sih bisa terjerumus nih ke dunia narkoba pada saat SMA itu gimana? Awalnya dari teman, ya saya kenal itu semua berawal dari pergaulan di sekolah. Jadi sebagai alat untuk eksis lah pada zamannya saat itu. Terus kalau boleh tahu nih Jimmy, pada saat situasi waktu pada masa SMA itu, untuk situasi keluarga Jimmy sendiri itu bagaimana? Dari orang tua ataukah sibuk bekerja atau gimana? Orang tua saya bekerja, ayah saya bekerja, ibu saya ibu rumah tangga, cuma dengan kegiatan di lingkungan rumah itu yang lumayan banyak lah. Padat ya? Lumayan padat. Jadi Jimmy ini ngegunain narkoba ini untuk apa? Untuk nenangin diri kah atau untuk apa nih? Bisa juga untuk menenangkan diri, karena mungkin di rumah saya bingung gitu ya. Saat itu nggak ada tempat untuk berbicara, ya kan? Orang tua saya sibuk, saya nggak punya teman curhat. Akhirnya saya terjerumus. Pada saat kondisi yang tadi kan Jimmy sudah sebutkan kalau orang tua itu lagi sibuk, yang untuk bapak sibuk bekerja dan ibu rumah tangga, tapi dengan kegiatan yang padat gitu. Dari keluarga sendiri, apakah sudah memberikan perhatian yang cukup kah pada saat itu, atau memang kurang memperhatikan gitu? Perhatian untuk sehari-hari soal makan, ya kan, kayak belajar ya sebatas itu, cuma nggak terlalu dalam sampai ke cara berpikir atau cara bergaul, mencari teman kayak gitu. Ya sebatas soal kehidupan sehari-hari, soal makan dan sekolah. Jadi hanya seputar ya formalitas, ya memang kegiatan yang sudah dilakukan setiap harinya gitu ya. Iya, Aja berulang. gitu. Jadi Jimmy ini kan tadi berarti Jimmy ini mulai gunain narkoba ini dari teman-teman. Iya. Ditawarin teman awalnya gitu. Awalnya Kan satu lingkungan kah gitu, kayak Teman dekat? satu. sekolah, jadi ada pengaruh juga dari satu teman yang baru pindah sekolah, dan dia sebenarnya mengenalkan itu ke teman-teman. Dari awalnya dari teman baru pindah sekolah. Iya. Pada saat Jimmy melakukan terjerumus ke dalam penggunaan narkoba itu, apa keluarga tahu gitu? Keluarga Tahu di belakang setelah tampak
tanda gitu ya, sign-sign kalau saya itu ternyata pemakai. Misalnya seperti kayak tiba-tiba banyak barang yang hilang di rumah kayak gitu. Terus saya perubahan dari fisik, ya kan, dari cara bicara atau cara berpikir kayak gitu. Kalau untuk tadi sempat disinggung bahwa ada perubahan fisik, itu seperti apa kalau boleh tahu? Saat Itu tubuh saya lebih kurus lagi dari yang sekarang ini. Habis deh, pokoknya jadi nggak apa, udah terlihat banget nggak sehat saat itu kondisi tubuh saya. Kalau Waktu SMA kan, SMA itu Jimmy itu ikut kegiatan-kegiatan organisasi gitu nggak di sekolah? saya ya enggak sih, saya nggak ikut kegiatan, tapi saya bergaul di semua, maksudnya di semua kalangan di sekolah gitu. Cuma saya nggak berorganisasi. Cukup bergaul lah, Wak, tapi nggak ikut organisasi Iya, yang gitu. spesifik gitu ya. ya nggak spesifik. Sempat membahas yang keluarga Jimmy tahu gitu ya. Nah, reaksi tersendiri dari keluarga Jimmy itu gimana tuh waktu pas tahu Jimmy menggunakan narkoba gitu? Pertama kali Ya pasti marah ya, namanya orang tua mungkin ngerasa mereka nggak apa namanya mendidik anak tuh, mereka gagal gitu. Mereka marah awalnya gitu, cuma bisa nerima sih pada akhirnya. Dan saya juga bersyukur juga sampai sekarang tuh, karena orang tua saya nggak pernah berhenti berharap anaknya bisa sembuh dan mengusahakan segala hal agar anaknya bisa terbebas dari narkoba. Marahnya sendiri pada saat itu dalam bentuk omongan verbal kah, atau dalam kayak dipukul atau kekerasan fisik gitu? kalau Kekerasan fisik dari kecil pun saya nggak pernah dapat ya dari orang tua. Mungkin semacam verbal aja, jadi kayak dimarahin aja gitu, dinasehatin. Tapi saat itu saya juga apa, baru pernah ngelihat orang tua saya semarah itu. Cukup normal untuk untuk orang tua yang kaget anaknya Iya. menggunakan, berarti ya. karena Normal mungkin Aja mungkin justru mereka yang merasa bersalah gitu. Kalau balik lagi ke kondisi saat Jimmy masuk ke dalam menggunakan narkoba itu, pada saat menggunakan itu apa ada kayak udah tingkatan makanya tuh udah semana gitu, udah setinggi apa, atau sampai yang kita tahu kan kalau di teorinya aja kan ada kayak sakau gitu-gitu ya. Kalau boleh tahu Jimmy itu dalam kondisi yang kayak gimana nih waktu penggunaan narkobanya? ya saat itu dosis saya tuh udah ya bisa dibilang yang udah dosis yang berbahaya, sampai sakau gitu ya. Makanya yang tadi saya bilang barang-barang di rumah itu hilang, itu mau nggak mau karena saya sangat butuh. Kalau saya nggak bisa beli itu saya nggak bisa nahan gitu yang namanya sakaunya kayak gitu. Makanya itu termasuk yang udah di tingkat bahayanya lah. Karena kan sampai berubah fisik juga ya, berarti Iya. dari situ pun udah kelihatan tingkatnya udah tinggi gitu Iya. ya. Iya. Terus kalau untuk masalah lingkungan yang tadi kan teman-teman ya, kalau untuk teman-teman itu pada saat Jimmy melakukan masuk ke terjerumus narkoba kan teman-teman masuk juga atau enggak? iya Mereka pun sama perubahan fisik juga gitu. sama. Jadi Saat itu kita emang suka kumpul di satu tempat nih. Jadi teman saya itu di rumahnya itu selalu kosong. Jadi Base camp gitu ya? dijadikan Ya. base camp. kayak gitu. Jadi kita rame-rame kumpul di situ. Kita beli dulu di mana gitu kan barangnya. Dapat udah pakai di situ sampai ya udah sampai habis aja itu barang gitu kan. Itu awal Beli barang-barang lo taunya di mana? Dari temen itu kah atau gimana? iya, ini kan yang saya bilang ada teman yang bawa pengaruh ini satu. Ya baru pindah ini
dia yang tahu tempatnya. Jadi dia udah hafal. Udah apa? Iya. Jadi ya tugas saya sih sebenarnya udah nyari uang kayak gitu. Demi itu. Saat itu pas menggunakan narkoba itu kan berarti masih dalam lingkungan sekolah, maksudnya masih aktif bersekolah kan ya? Iya, Itu sekitar kelas berapa? kelas 2 SMA. Itu pernah ada. Kalau di SMA kan biasanya suka ada isu-isu, oh ini pakai terus sempat jadi ini nggak Bahan omongan. apa DPO itu ya? Oh iya, DPO dicari polisi, Dicari gitu, polisi gitu. sempat dicari-cari atau yang nggak ada gitu aman aja? Nggak ada sih, aman aja. Cuma justru yang aman gitu kan, jadi kita nggak bisa berhenti. Nggak ada yang ngontrol gitu, Pak. Nggak ada yang ngontrol. Sampai akhirnya berhenti, itu gimana tuh prosesnya? Jadi sesusah itu kah gitu? Sebenarnya itu nanti ini kejadiannya kayak gini. Saya lagi belanja sama teman saya disebut gak nih nama daerahnya? Nggak usah ya. Nggak usah. Jadi emang di situ tempat yang namanya Kampung Bandar. Di situ barang-barang itu gampang sekali didapat di situ kan. Saat saya beli sama teman saya, ya kan, saya masuk gang-gang itu kan, terus dapat, saya mau balik, tiba-tiba ada polisi yang nyamar gitu. Iya, kayak intel gitu ya, mungkin polisi nyamar, langsung saya di stop sampai saya disuruh berlutut, ditodong senjata, ya kan. Nah di momen itu, di saat pistol polisi itu di kepala saya, atau yang saya pikirkan tuh cuma saya nggak bisa minta kemana-mana lagi. Akhirnya saya minta ke Tuhan, saya berdoa di situ, ya kan? Ya Allah, kalau saya bisa bebas dari sini, saya akan berubah, saya akan berhenti menggunakan ini. Tapi itu setelah itu nggak tahu ya, mungkin aja didengar gitu kan doa saya ini. Tiba-tiba ada orang dari kejauhan lari, kayak lari gitu. Nah, polisi ini yang tadinya udah nodong saya ngejar itu orang. Nah, itu kan jadi kayak didengar gitu ya doa kita gitu ya. Dari situ saya pulang tuh dari tempat itu sampai ke rumah tuh ngumpet-ngumpet. Itu 3 jam baru nyampe rumah karena saya ngumpet-ngumpet gitu kan. Kayak lewat jalan-jalan tikus. Itu yang paniknya. Iya, itu lagi panik banget. Dan begitu sampai rumah, kebetulan orang tua saya ada, saya langsung minta sama orang tua, tolong sembuhkan saya. Akhirnya dari situ orang tua baru tahu kalau saya emang ternyata pemakai. Jadi sempat ngomong juga berarti. Mereka marah. Iya. Mereka marah. Sampai marah yang tadi. Iya. tadi kayak gitu. Nah setelah itu baru mereka usahakan, ya udah saya akhirnya dikirim ke pesantren, bukan ke balai Rehab gitu bukan? enggak. Jadi pesantren ini Pesantren. khusus pengguna narkoba juga. Ada. Jadi emang kita tuh di sana tuh ya gitu. Di sana banyak juga yang pengguna. banyak pengguna. Emang di sana tuh Khusus pesantren ada masuk ex user gitu. Terharu gak sih pas denger, oh ternyata di balik ceritanya kayak gitu ternyata Ada mujizat. iya ini seperti itu. ya insya Allah sih, sejak dari itu ya saya sadar aja gitu kan atas kesalahan saya gitu. Ternyata Tuhan itu masih sayang walaupun kita kayak gimana gitu kan kelakuan kita saat itu, tapi ya Tuhan emang nggak pilih-pilih untuk ngasih rahmatnya. Gitu aja. Sih akhirnya alhamdulillah sih saya bisa sembuh setelah beberapa bulan di dalam pesantren itu. itu
gitu. Iya. Langsung ya ampun gitu. Mungkin ini pertanyaan penutup sebelum selesai gitu. Ada nggak sih Jimmy pesan-pesan untuk yang nonton mungkin atau mungkin yang masih lagi ada bergantung ke Masih pakai menggunakan gitu. narkoba gitu, pesan-pesan untuk orang-orang yang mendengar, melihat, nonton gitu. Ya apa ya, mungkin Awalnya ya udahlah, nggak usah lah dideketin yang namanya narkoba gitu kan. Dekati aja jangan gitu kan. Apalagi kita sampai terjerumus. Ya satu lagi yang saya rasain ya itu, kita kayak harus apa ya, balik ke agama sih sebenarnya buat sembuhnya itu kan. Ya itu aja, paling perkuat di agamanya aja gitu dulu aja Mungkin ya yang bisa kita obrolin. Makasih Jimmy ya buat Sama-sama. waktunya. Nah teman-teman, cukup segitu dulu aja di ngobrol-ngobrol kita. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dan semoga buat teman-teman yang udah dengerin, udah nonton, udah nyimak dari awal sampai akhir, bisa dapet pesan-pesan yang kita tuju ya. Iya. Udah dapet hikmahnya atau kita bisa lihat baiknya dan buang Iya, buruknya. buang Untuk Iya. kita mau pamit. Aku Almi pamit. Aku Rozak. Dadah. Dadah.